Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama, atas nama MPH Jemaat GKI Berimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ibu Mary Susianti sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua Diakun Lingkungan Pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Bapak Penadua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Ibu Penetua Herti Carolina dan Saudara Alexander Kurniawan yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini, Minggu 6 Juli tahun 2025 sebagai berikut. 1. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu 13 Juli 2025 waktu pukul 8.30 WIB jam 8:30 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar Ibu-Ibu SPPR, Pendeta Pelayanan atau Khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, Liturgus Ibu Diakun Esto Narimah, Song Leader Ibu Herti Wi Uda dan Saudari Greselda, pemain keyboard atau musik Saudari Yuni Diana Angelia. Liturgi tata ibadah Hari Perempuan GKE. Nas Alkitab pembacaan Amos 7 ayat 7 sampai 17. Khotbah Kolose 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Bahasa Indonesia, nyanyian Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat dan NKB. Berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Kolekte SHM sebesar Rp80.000, persembahan syukur Tita Wijayanti Rp100.000, persembahan syukur ulang tahun ke-21 Cynthia Pioni Rp100.000, persembahan syukur ulang tahun ke-28 tahun Eksa Pratama Rp200.000, persembahan syukur dari keluarga David BL untuk gereja baru Rp2 juta, persembahan syukur ulang tahun ke-59 Seri Sulastri Rp200.000. Persembahan syukur ulang tahun ke-48 Yusida F. Pariani Rp100.000. Berita lain-lain. Berita kebaktian rumah tangga atau lingkungan sebagai berikut.
Lingkungan pelayanan 1 untuk kebaktian rumah tangga atau lingkungan tanggal 8 Juli tahun 2025 di lingkungan pelayanan 1 minggu ini kosong. Lingkungan pelayanan 2 akan dilaksanakan kebaktian terbatas rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 2 yaitu pada hari tanggal Rabu 9 Juli 2025 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Bapak Juni Seno atau lingkungan pelayanan 2. Petugas liturgus Ibu Penetua Esterlina bersama pendeta, penetua, diakon dan keluarga rumah tangga setempat. Lingkungan pelayanan 3 untuk kebaktian rumah tangga atau lingkungan tanggal 10 Juli 2025 di lingkungan pelayanan 3 sudah dilaksanakan. Akan dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan Bapak atau SPB yaitu pada hari Senin tanggal 7 Juli tahun 2025 waktu pukul 16 WIB jam 6 sore, tempat gedung gereja Betania Berimba. Petugas liturgus Bapak Karlewis, khotbah firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Okta Pianti STH, pemain keyboard atau musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Bapak Diakon Juni Romsakarya, diundang Bapak SPB Jemaat Berimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan perempuan atau SPPER yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Ibu Esterlina. Petugas liturgus Ibu Iremini, khotbah Ibu Pendeta Okta Pianti STH, pemain keyboard atau musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Herlina Wiuda. Diundang ibu-ibu SPPER Jemaat Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk kebaktian seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP tanggal 17 Juli tahun 2025 minggu ini kosong. Isi berita sebagai berikut. Dari MPH Jemaat GKI Berimba, kami sampaikan kepada warga jemaat bahwa kelas katekisasi CD tahun 2025 dibuka kembali bagi pemuda-pemudi yang mau mengikuti kelas katekisasi tersebut. Dipersilahkan mendaftar dan mengambil formulir untuk pengisian data pribadi di sekretaris Majelis Jemaat. Untuk pelajaran katekisasi akan dimulai pada bulan Agustus 2025. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan nama-nama yang sudah masuk sebagai berikut. 1. Kiasa Ariati Putri, HP 0822 1731 0281. 3. Jeremy Marco NR, nomor HP 0895 7012 3360
/5. 3. Mesbah Aprilani HP 0895 4211 506 0. 4. Christian Desa Marpelo HP 021 5457 5511. Akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga sekaligus mengenang 1 tahun Bapak almarhum Manase Umat, yaitu pada hari tanggal Minggu 13 Juli tahun 2025 waktu pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore, tempat rumah keluarga Mariam M. Umat atau lingkungan pelayanan 3. Petugas liturgus Ibu Penatua Yulita Tanduh, SPD Out. Khotbah Ibu Pendeta Okta Pianti STH. Pemain keyboard Bapak Penatua Mardi Ampung SPD. Song leader Ibu Herlina Wiuda. Diundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk ke-1. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, bait pertama dan bait kedua bersama-sama, dan pada bait yang kedua bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sidang jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanmu. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak, Ibu, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Jika jiwaku berdoa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kini saatnya kita merenung ulang
dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh sejenak. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami datang merendahkan diri di hadirat-Mu. Pada kesempatan ini, kami datang untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan, orang tua, dan sesama kami. Kami sering lupa memuliakan Tuhan, kami sering mengutamakan diri kami sendiri, kami sulit mengasihi sesama kami, seperti mengasihi diri kami sendiri. Kami sering memaksakan kehendak karena keegoisan kami. Padahal kami percaya Engkau selalu menyediakan yang terbaik untuk kami. Segala kekurangan kami sebagai anak-Mu yang lemah, baik dalam iman dan pengharapan, kami mengaku sering mengecewakan Engkau ya Tuhan. Dengan segala kerendahan dan kelemahan kami memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Kiranya Engkau mengampuni kami menurut kasih setia-Mu. Basuh dan layakkan kami di hadapan-Mu ya Allah, yang Maha Pemurah dan Pengasih. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup menurut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kidung Jemaat nomor 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Dengarkanlah akan hukum Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 5, ayat 13-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, sidang jemaat Tuhan, kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
di hadapan tahta rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Pembacaan Alkitab untuk kita pagi ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-14. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, marilah kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji serta syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu atas segala kasih setia Tuhan serta kemurahan-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin membaca firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami serta dapat melakukan atas kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun boleh tumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Dengan judul Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tahulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Lalu menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat itu kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman
pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membawa surat itu, dikoyakannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya tahu bahwa dia seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat menjadi di sana dan menjadi tahir? Kemudian pergilah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang, mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apakah sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir? Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Semedikian pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi ini. Berbahagialah Allah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya hari pas hari. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya 3 kali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 51, bait yang pertama hingga bait yang ketiga, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapa ku sesungguhnya.
Dihibur olehnya bila susah dan lelah, dan diajar beriman atas maupun ku menang. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti SPH. Sidang jemaat Tuhan, Shalom. Mari kita berdoa. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga memampukan kami memahami firman-Mu ini, dan kami pun juga mampu untuk melakukannya. Berbicaralah melewati hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Amin. Nas yang akan bersama kita renungkan dari Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dalam pelayanannya Yesus tidak bekerja sendiri. Dalam pelayanannya ia membutuhkan rekan kerja untuk menyampaikan misi Allah, menghadirkan shalom, damai sejahtera, memberitakan kabar baik ke seluruh penjuru bumi. Sebelumnya kita tahu bahwa Yesus telah memilih 12 murid menjadi muridnya. Dan kita melihat kembali dalam nas ini, Yesus kembali mengutus 70 murid untuk menjadi rekan sekerjanya yang akan melayani bersama-sama dengan Dia.
Saudara-saudara, 70 orang murid yang diutus ke berbagai penjuru kota ini mewakili kehadiran Kristus itu sendiri di tengah-tengah umat. Bagaimana 70 orang murid ini akan memberitakan kabar baik dan juga akan merepresentasikan kehadiran shalom atau damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia. Dan kalau kita membaca dalam bagian nas ini bagaimana pengutusan yang diberikan kepada 70 murid ini, itu dibarengi dengan bagaimana syarat-syarat dari 70 murid ini ketika mereka melakukan tugas, panggilan dan pelayanannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sama seperti 70 orang murid yang diutus untuk mewakili atau menggambarkan kehadiran Kristus itu sendiri di tengah-tengah dunia. Sejatinya kita sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan juga mengutus kita. Tuhan juga telah memilih tiap orang percaya untuk juga terlibat dalam karyanya. Jadi kita bukan hanya sebagai pengikut Kristus yang pasif, tetapi kita dipanggil menjadi pengikut Kristus yang aktif, turut ambil bagian dalam pekerjaan Kristus di tengah-tengah dunia, menghadirkan kasih Kristus, menghadirkan shalom yang diwujud nyatakan dalam sikap hidup kita dan dalam cara hidup kita sehari-hari. Karena itu firman Tuhan hari ini hendak memberikan kita beberapa petunjuk yang penting sebagai bagian kita sebagai orang percaya yang dipanggil dipilih oleh Tuhan untuk terlibat aktif dalam karya Allah. Apa yang mau disampaikan kepada kita dalam nas ini? Yang pertama kita melihat di ayat yang pertama sampai yang kedua mengisyaratkan kepada kita Tuhan Yesus mengutus kita ke tempat-tempat yang membutuhkan kasih dan damai. Tuhan Yesus mengutus kita ke tempat-tempat yang membutuhkan kasih dan damai. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa tuaian banyak tetapi pekerja sedikit, artinya banyak sekali hati yang masih belum mengenal Yesus. Bahkan juga banyak hati yang membutuhkan kepedulian, membutuhkan kasih dari setiap kita orang percaya. Mungkin banyak orang yang terlihat hidupnya baik-baik saja, kelihatan di luar, tetapi di dalamnya ia rapuh, di dalamnya ia penuh dengan kehancuran. Karena pergumulan, karena situasi kehidupan membuat orang itu berputus asa. Dan kepada orang-orang yang demikianlah Tuhan mengutus kita, bukan menjadi hakim atas mereka karena situasi hidup yang mereka alami, tetapi kepada orang yang demikianlah Tuhan mengutus kita untuk kita menjadi saluran sarana berkat, melewati kasih kita kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk kasih yang membawa penguatan, kasih yang membawa dukungan. Setidaknya melewati kata-kata kita pun kita bisa memberi motivasi, memberi kekuatan kepada orang lain. Dan kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita punya kuasa untuk mempengaruhi hidup orang. Kalau kata-kata kita tidak baik, kalau kata-kata kita menjatuhkan orang lain, kalau kata-kata kita meremehkan orang lain, kita bisa membuat orang yang mendengarnya menjadi rapuh dan lemah. Tapi kalau kata-kata kita menguatkan, memotivasi, seseorang yang lemah dapat menjadi kuat karena kekuatan kata-kata yang kita lontarkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari bagian nas ini memang kita menyadari tidak semua orang bisa berkhotbah. Ada yang ahli berkhotbah, ada yang tidak mampu. Tetapi setiap kita bisa menghadirkan kedamaian, setiap kita menghadirkan perhatian, kepedulian dalam lingkungan kita, ketika misalnya kita mau menjadi pendengar yang baik, tidak menghakimi, kita hadir tanpa banyak bicara, tetapi kita punya aksi,
untuk menolong. Maka kehadiran kita akan menguatkan mereka. Dan bukankah di situ kita menunjukkan Kristus hadir melalui hidup kita? Dan yang ketiga dari bagian nas ini, sebagaimana dikatakan ayat 3 sampai 4. Tuhan tidak mengutus kita untuk menjadi pribadi yang lemah. Tetapi Tuhan mengutus kita menjadi pribadi yang bijak, yang lembut. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Artinya menjadi utusan Kristus bukan ditandai dengan kekuatan fisik atau kekerasan, tetapi dengan kelembutan yang lahir dari hikmat. Karena hikmat membuat kita tahu kapan saatnya berbicara, kapan waktunya kita diam. Hikmat membuat kita tidak memaksa orang untuk berubah, tetapi sabar untuk memberi pengertian. Hikmat membuat kita hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, menjadi utusan Kristus, tema yang mau disampaikan kepada kita dalam nas ini, sebagaimana Tuhan mengutus 70 orang muridnya ini, menjadi utusan Kristus bukan berarti kita harus memiliki jabatan rohani dan gelar untuk menyampaikan firman, tetapi menjadi pembawa kasih, pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Karena menjadi seseorang yang mempunyai gelar rohani tidak menjadi jaminan seseorang itu hidup berhikmat, seseorang itu memiliki kasih, seseorang itu dapat mewartakan damai. Sebab di luar sana ada banyak mereka yang bergelar namun tidak mencerminkan Kristus dalam hidupnya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menjadi utusan Kristus. Setidaknya dalam skala kecil dulu, menjadi utusan Kristus dalam keluarga, kemudian dalam pekerjaan, lalu profesi kita. Meskipun kita tahu bahwa tidak semua orang akan menerima dan menyukai kita, namun hendaklah kita tetap sabar, tetap rendah hati, tetap lembut, karena disitulah kita akan diuji nilai rohani kita. Hari ini firman Tuhan mau membuka hati kita untuk kita menyediakan diri setiap saat, setiap waktu menjadi utusan Kristus, ambil bagian dalam karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Marilah menjadi utusan Kristus, baik kita muda, tua, Tuhan memakai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sejatinya kami orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi sarana saluran berkat, menjadi utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Utuslah kami Tuhan, dan kami siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melewati profesi kami masing-masing di tengah-tengah dunia ini. Meski tidak mudah, tetapi kuasa Tuhan menolong kami. Biarlah hidup kami dapat memancarkan terang Kristus. Keberadaan kami menghadirkan shalom Kristus, menghadirkan damai sejahtera. Kami menjadi pribadi yang dapat mendukung orang-orang yang ada di sekitar kami, menopang mereka melewati kata-kata dan tindakan yang kami lakukan. Tolonglah kami ya Bapa, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami setiap saat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu yang kudus. Sebelumnya kami mohon Tuhan mengampuni kami dari segala dosa-dosa, pelanggaran yang kami perbuat. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus memelihara hidup kami hingga pada saat ini.
Bahkan Tuhan akan terus memelihara hidup kami di masa-masa yang akan datang. Dan saat ini kami berdoa, menyerahkan segenap kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kami, menolong, menopang, memberkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami rencanakan. Dan Tuhan tahu apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Biarlah Engkau memberkatinya dengan berkat dan rejeki, karunia tambah karunia. Kami punya banyak rencana dan harapan. Kami serahkan segera rencana harapan kami ke dalam tangan-Mu saja. Sebab rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Berkatilah segenap jemaat-Mu, secara khusus jemaat GKE Barimba di tempat ini. Kiranya jemaat ini boleh bertumbuh dalam kasih Kristus dan memancarkan terang kemuliaan-Mu. Berkati juga persekutuannya. Persekutuannya semakin kuat di dalam Tuhan. Dan lebih-lebih berkati kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, pikaris penginjil, siapapun kami yang terlibat dalam bagian pelayanan untuk Tuhan, baik itu koster gereja, pemain musik, petugas sound system, song leader, petugas multimedia, semua yang kami lakukan ini boleh berkenan di hati-Mu ya Allah. Bapa di sorga, saat ini pun kami berdoa bagi warga jemaat-Mu dalam pergumulannya masing-masing. Tuhan, tolonglah kami. Dalam pergumulan kami, Tuhan bukakan jalan yang terbaik. Tuhan memberi kami hikmat sehingga kami tidak menjalaninya dengan kekuatan kami sendiri, tapi ada Tuhan yang selalu siap untuk menolong kami. Anak-anak kami diberkati dalam perjuangan hidup mereka. Kiranya mereka senantiasa dipelihara oleh Tuhan, diberikan kesuksesan, keberhasilan dalam mereka menggapai cita-citanya. Dan dalam perjuangan tidak mudah patah semangat, tetapi boleh menjadi anak yang terus bertekun dalam iman kepada Tuhan, menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Kami serahkan juga orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya mereka dalam segala keterbatasan kelemahan mereka tetap dipelihara oleh Tuhan, diberikan hati damai sejahtera dan menikmati kehidupan bersama orang-orang yang mengasihi dan mencintainya. Kami serahkan juga warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang tengah dalam pengobatannya. Kiranya mereka tetap kuat di dalam Engkau, sabar menghadapi pergumulan dengan sakit penyakit, berjuang untuk sembuh. Dan biarlah pengobatan-pengobatan yang dijalani boleh menghasilkan hasil yang baik. Keadaan mereka semakin baik, dipulihkan oleh Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga bagi orang tua kami, Ibu Mili Lanca, yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan orang tua kami ini di masa tuanya. Kiranya ia tetap dalam hati yang terus bersyukur kepada Tuhan. Hidupnya terarah dan tertuju kepadamu saja. Ia mengandalkan Tuhan di masa tuanya. Dan lebih-lebih anak cucu menantu yang mendampinginya diberikan hikmat dan akal budi, mendampingi orang tua yang masih ada bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan di bulan ini. Kami berdoa bagi anak kami Cynthia Pioni yang berulang tahun ke-21, bagi Eksa Pratama Putra yang berulang tahun ke-28, bagi Ibu Seri Sulastri yang berulang tahun ke-59, bagi Ibu Yusida Eparini yang berulang tahun ke-48, dan anak kami Gamaliel Arselio yang berulang tahun kedua. Mereka bersyukur bersukacita
atas pertambahan usia yang boleh Tuhan berikan bagi mereka tahun ini. Kiranya dengan pertambahan usia semakin bertambah berkat Tuhan dalam hidup saudara-saudari kami ini. Tuhan beri umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan kebahagiaan, dan juga kesuksesan, keberhasilan dalam cita-cita dan harapan. Biarlah di tahun-tahun yang akan datang mereka tetap dapat kembali menikmati pertambahan usia, karena Tuhan berkenan memelihara hidup mereka setiap saat, setiap waktu. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi rencana anak-anak muda kami, seksi pelayanan remaja pemuda Jemaat GKI Barimba yang akan berangkat tanggal 11 Juli ini sampai 13 Juli dalam rangka kunjungan persahabatan ke seksi pelayanan remaja pemuda Jemaat GKI Tamiang Layang. Kiranya persiapan demi persiapan yang mereka lakukan boleh Tuhan berkati. Segala sesuatu boleh dapat berjalan dengan baik, mara bahaya apapun yang hendak mengganggu perjalanan mereka. Tibakanlah mereka dalam keadaan yang baik dan selamat. Dan sepanjang kegiatan di sana diberikan oleh Tuhan tubuh yang sehat, kuat, dan juga hati yang penuh dengan sukacita. Berjumpa dengan anak-anak mudamu yang ada di Tamiang Layang. Dan melewati kunjungan persahabatan ini, ada hal yang dapat mereka peroleh, pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa. Bahkan juga mereka menikmati cinta kasih Kristus yang melawat anak-anak mudamu. Kami serahkan ya Bapa kegiatan SPRT Jemaat GKI Barimba ini dalam kunjungan ke Tamiang Layang ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan keadaan dunia ini. Pulihkanlah keadaan dunia ini dari peperangan antar bangsa. Pulihkanlah keadaan dunia ini dari segala bencana alam dan bentuk kekerasan dan ketidakadilan. Berkati dan pakai para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah mereka memiliki rasa takut kepada Tuhan untuk memimpin negeri, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik, arif, adil, dan bijaksana. Ya Tuhan, inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, merespon pemberitaan firman Tuhan tadi, kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 285, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Tuhan pulah gembalaku. Tentra
Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita, dengarkanlah nats pengantar yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 yang berkata demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami, yang selalu mencukupkan apa yang kami perlukan menurut kasih setiamu. Saat ini kami mau mempersembahkan persembahan kami berupa mata uang. Berkenanlah Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini, yang kami serahkan bagi penata layanan di gereja kami. Setiap tangan-tangan yang memberikan dengan tulus ikhlas, Tuhan berkati segala usaha dan pekerjaan mereka, dan biarlah persembahan yang kami berikan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Ku heran Allah mau memberi. Sudi menebus yang hina bagiku, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Mu kenal setia Bapa penebus. Namun ku tahu
jumpa ajalku dan nampak wajahnya, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Sidang jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. perihal undangan rapat pembubaran panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2024 kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara-saudari, koordinator dan anggota panitia Natal Jemaat GKI Barimba di tempat. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama ini kami dari panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2024 mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari seluruh panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2024 untuk dapat hadir pada hari tanggal Senin 7 Juli 2025 waktu pukul 15.00 BIP atau jam 3 sore bertempat di Gedung Gereja Betania Barimba dalam acara pertama pembubaran panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2024 dan yang kedua hal-hal yang dianggap perlu. Demikian undangan ini kami sampaikan dan atas kehadiran seluruh anggota panitia diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Barimba Juli 2025 Panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2024. Ketua Ibu Herti Carolina, Sekretaris Mary Susianti. Mengetahui Ketua Majelis Jemaat GKI Barimba Pendeta Oktavianti STH. Terima kasih.